Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran online. Hari ini kita akan membahas soal tryout ujian Satuan Pendidikan 2021 yang telah kalian laksanakan pada minggu lalu. Jadi untuk menjadi acuan atau panduan di ujian satuan selanjutnya, di sini masih 35 soal pilihan ganda dan ada 5 soal esai. Di nomor 1, penyelenggara negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dengan menjadi titik. Nah, dari 5 jawaban ini banyak dari kalian memilih jawaban A, hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Nah, jadi dari apa sih maksudnya nih hukum dasar? Hukum dasar itu sesuatu yang tidak memiliki sanksi. Jadi hanya sekedar hukum dasar yang mendasar gitu. Nah, dan di sini ada lagi nih masih tentang hukum. Di D, norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Norma hukum yang mendasar, apa sih bedanya antara hukum dasar dan norma hukum? Jadi hukum dasar tadi seperti yang sudah katakan itu tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Jadi misalnya jika si penyelenggara pemerintah ini tidak menjalankan dengan baik, fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, dia akan memiliki sanksi hukum. Nah, itulah. Untuk jawaban yang lain, itu landasan filosofis. Landasan filosofis itu apa sih? Jadi, filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita dijunjung tinggi yang mengandung nilai kebenaran. Nah, jadi itu landasan filosofis. Untuk jawabannya sendiri, apa sih jawaban yang benarnya gitu? Nah, seperti yang tadi kita berpacu lagi kepada soal, hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik pemerintahan negara dengan menjadi jawabannya adalah D, norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi ada norma hukumnya, bukan sekedar hukum. Karena seperti yang tadi, jika hanya hukum dasar itu tidak mempunyai sanksi, dan jika si penyelenggara pemerintah tidak menjalankan dengan baik, tidak akan menerima sanksi apapun. Sedangkan jika ada norma hukum yang mendasar dan penyelenggara pemerintah tidak menjalankan dengan baik, maka akan mendapatkan sanksi atas apa yang telah dia lakukan. Nah, itu menjadi konsekuensinya gitu. Selanjutnya di nomor 2, sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggara negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berikut ini yang bukan merupakan bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang menjadi patokan adalah kata bukan. Jawabannya apa ya? Dari semua ini tuh positif. Berarti harusnya ada satu jawaban yang negatif. Dari A sampai D jawabannya positif. Nah, yang E, menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa, kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua nilai-nilai yang masuk itu kita serap demi kemajuan bangsa, ini tidak mungkin. Jadi kita harus memilah-milah agar tidak meninggalkan identitas negara kita sendiri gitu.
Jawabannya adalah E. Ya, di nomor 3 ini, negara Palestina sampai sekarang tidak terpenuhi salah satu unsur konstitutif karena masih memiliki permasalahan mengenai wilayah, tetap dengan batas-batas yang jelas. Dari pernyataan di atas nih, dapat ditunjukkan bahwa unsur konstitutif terbentuknya negara haruslah memiliki. Nah, sebelum itu, konstitutif itu apa sih? Kita harus tahu dulu nih, unsur-unsur apa sih yang harus kita penuhi untuk terbentuknya suatu negara. Unsur konstitutif meliputi konstitusi atau aturan dasar serta aturan yang sangat pokok untuk terbentuknya suatu negara. Nah, jadi yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk menjadi sebuah negara, yang pertama adalah wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Nah, dari tadi pernyataan di atas itu, negara Palestina sudah memiliki wilayah, sudah memiliki rakyat, tapi tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Nah, maka dari itu, untuk menjadi sebuah negara, unsur konstitutif ini merupakan salah satu bentuknya gitu, bentuk pendukungnya. Setelah itu, di nomor 4, terbentuknya suatu negara ditentukan oleh unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Jadi ini masih berhubungan dengan nomor 3 yang terdiri dari, jadi di sini ada 5 unsur. Yang pertama itu ada wilayah negara, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan de facto, dan pengakuan de jure. Tapi yang di sini yang ditanya adalah unsur deklaratif, ditunjukkan pada nomor. Nah, kalau tadi unsur konstitutif itu sudah ada wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Nah, berarti unsur deklaratif adalah pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto itu apa sih? De facto adalah pengakuan secara fakta atau realita terbentuknya suatu negara karena telah memenuhi persyaratan yang ada. Pengakuan de facto sangat penting karena akan membuat suatu negara diakui dan dikenal namanya di dunia internasional. Sedangkan pengakuan de jure, status suatu negara akan lebih kuat ketika adanya pengakuan secara de jure, karena pengakuan ini dibuat berdasarkan hukum internasional sehingga suatu negara akan sangat diakui keberadaannya dan tidak diragukan keabsahannya. Nah, itu dari unsur deklaratif. Ya, selanjutnya di nomor 5 ini, Indonesia dikenal dengan ciri khas yang kaya akan sumber daya alamnya. Bukan hanya di daratan dan lautan, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Nah, sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan secara tegas menyatakan bahwa, kamu harus tahu dulu, pasal 33 ayat 2 dan 3 ini membahas tentang apa? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, dari jawaban ini ada 5 jawaban yang kemungkinannya mirip-mirip, tapi kita perhatikan dulu. Di jawaban A, kekayaan alam Indonesia dapat diperjualbelikan secara ilegal oleh negara. Itu tidak mungkin ya. Yang B, seluruh kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara lain dapat diakui dengan mudah. Itu juga tidak, karena ketika kita punya sebuah aset dan diakui oleh negara lain, itu pasti akan dipertanyakan gitu. Yang C, negara yang aman dan makmur yang memiliki kekuasaan alam melimpah. Nah, ini dari yang tadi telah disebutkan, itu belum menjawab. Nah, yang D,
Seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, ini bisa juga menjawab yang E, negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dari yang tadi telah disebutkan, menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, di antara C, D, dan E, mana sih jawaban yang paling benar gitu dari pernyataan tadi? Kalau kita melihat dari yang tadi sudah disebutkan, menegaskan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, jawaban yang paling mendekati adalah D. Seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi tidak diperjualbelikan secara ilegal, tidak diakui oleh negara lain. Itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya di nomor 6, Jang Hansol merupakan warga negara asing yang telah lama tinggal di Indonesia, kurang lebih 10 tahun, dan memiliki keinginan menjadi warga negara Indonesia. Akan tetapi, ternyata tidak semudah itu untuk berpindah ke warganegaraan. Dia dituntut untuk menguasai segala hal tentang Indonesia, misal lagu kebangsaan dan Pancasila. Nah, dari pernyataan berikut ini yang bukan merupakan syarat menjadi WNI. Syarat WNI apa sih? Hal paling dasar adalah dia berusia 18 tahun. Nah, itu ada di jawaban E. Dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya, dia bisa berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara kita yaitu Pancasila. Selanjutnya, sudah tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Tidak berbuat kriminal atau tidak pernah dijatuhi pidana. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Itu syaratnya. Nah, berarti di sini pertanyaannya adalah yang bukan. Yang bukan berarti B ya. Berbuat kriminal, kan tadi harusnya tidak berbuat kriminal, jadi tidak pernah mempunyai catatan kriminal di Indonesia gitu. Jawabannya adalah B. Selanjutnya di nomor 7, pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas. Nah, jadi ada 5 jawaban asas. Asas mana sih yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan? Ini di sini udah ada kata kuncinya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Nah, itu kan otonomi itu diberikan dari desentralisasi ya, diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena untuk kemajuan daerahnya sendiri. Maka itu jawaban dari pertanyaan ini adalah sudah jelas ya, asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi dia bukan dibiarkan berjalan sendiri, tetap masih di bawah kontrol pemerintah pusat, tetapi diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, urusan daerahnya sendiri gitu. Maka jawabannya adalah B, asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di nomor 8, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi dari 5 jawaban ini, yang manakah yang menjadi keistimewaan?
Daerah Istimewa Yogyakarta. Di A, berkedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak, karena ibu kota NKRI masih di Jakarta. Selanjutnya, yang B, penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Yang C, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota NKRI. Yang D, ini pemeluk agama ya, maksudnya pemeluk agama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Yang E, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Keistimewaan. Nah, di sini ada, misalkan membacakan undang-undangnya. Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Dari 5 jawaban yang paling mirip adalah yang mana? Dari 5 jawaban ini yang paling mirip adalah yang B. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya di nomor 9, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari siapa ya? Apakah MPR, DPR, DPD, DPRD, atau Presiden? Ini peraturan daerah. MPR itu tugasnya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar atau melantik presiden dan wakil presidennya. Tugasnya DPR adalah menyusun program legislasi nasional, menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. DPD tugasnya hanya memberi masukan kepada DPR, tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dalam proses legislasi. Tugasnya DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Dan yang terakhir ini Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR. Nah, jadi dari 5 jawaban ini yang berhubungan dengan Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari yang sudah pasti itu adalah DPRD, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya di nomor 10, integrasi nasional akan berhasil jika antara komponen bangsa dapat meminimalisir beberapa faktor penghambat dalam integrasi nasional. Kecuali, di sini berarti kecuali yang bukan. Berarti jawabannya adalah dari 5 jawaban ini berarti ada 1 jawaban yang positif, yang menjadi faktor pendorong, bukan faktor penghambat. A, bukan, karena itu kurangnya toleransi. B, kurangnya toleransi. Jadi dari 5 jawaban ini yang menjadi faktor pendorong adalah D ya. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan dalam perantauan di kota besar.